Cakar sang elang, pantau semua dari langit. Saat terlihat, terjang mangsanya. Elang terbang di langit dengan sayap yang kokoh. Semua yang di bawah menatapnya kagum. Elang mampu mencapai kemuliaan karena mengalami tempaan yang berat sedari kecil. Saat ia belajar terbang, ia tidak seperti kita yang belajar naik sepeda secara bertahap. Ia langsung dilempar oleh induknya dari atas langit. Untuk mau tidak mau, memaksanya bisa langsung terbang. Jika gagal, mati. Dialah elang, sang raja angkasa. Dalam sekali pandang, dia mampu melihat dunia. Tak ada yang lolos dari pengamatannya yang tajam. Mangsa yang menjadi targetnya akan dikunci. Diamati dulu baik dirinya maupun keadaan sekitarnya. Saat elang yakin keadaannya aman dan memungkinkan, ia akan menukik dengan tajam tanpa keraguan untuk menyambar. Demikianlah harusnya sang penguasa bersikap dan bertindak. Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali situasi terkini, maka 100 pertempuran kamu tidak akan kalah. Pemimpin yang hebat haruslah mampu 1. Melihat peluang, dan 2. Menciptakan peluang. Mengarahkan pasukan dan sumber dayanya berfokus ke arah peluang untuk mencapai hasil maksimal. Semakin bias dan sibuk kerjaan tim itu semakin buruk hasilnya. Sebaliknya, semakin fokus kerja tim terhadap peluang, semakin baik hasilnya. Fokus kerja yang benar bisa terwujud hanya jika dia mengenal situasinya dengan benar. Ini hanya bisa terjadi bila sang pemimpin memiliki informasi yang cukup terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Ada 3 tahap yang perlu kita lakukan sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan terkait peluang yang kita temukan atau kita ciptakan sebelum peluang itu kita sikat eksekusi, yaitu 1. Kita harus mengenali tujuannya apa. 2. Kita harus mengenali kondisi lapangan dan kondisi musuhnya bagaimana. 3. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Berikut penjelasannya. 1. Kita harus mengenali tujuannya. Silahkan Anda jawab. Apa tujuan akhir yang ingin dicapai? Apakah misi ini jika dilaksanakan akan mengganggu atau mendukung tercapainya tujuan akhir kita? Apakah Anda bersedia menanggung semua konsekuensi positif dan negatif bila misinya berhasil terpenuhi? 3 pertanyaan ini penting dijawab karena pada umumnya banyak orang di luar sana yang tidak tahu apa yang diinginkannya sendiri. Mereka hidup tanpa keinginan atau mereka hidup ikut-ikutan. Mereka hanya ahli berhayal saja. Kalaupun mereka tahu apa yang menjadi keinginannya, terkadang mereka menginginkan hal yang sama. Mereka menggebu-gebu agar hal salah itu segera terwujud dengan segala macam cara, baik yang etis maupun tidak etis, baik yang halal maupun haram. Jadi apa yang akan terjadi berikutnya? Ya sudah bisa ditebak, dia akan menyesal saat tujuan itu tercapai. Keinginannya memang benar terwujud, tapi dia malah menyesal. Ironis, namun banyak fakta lapangan yang menunjukkan demikian adanya. 2. Kita harus mengenali kondisi lapangan dan kondisi musuh. Carilah seluruh informasi yang tersedia di internet, sosial media, dan sumber informasi lainnya akan gosip tentang musuh. Mereka akan rekam jejak mereka musuh atau target, dan kisah yang ditulis oleh mereka sendiri, serta berita-berita dari pihak ketiga dan media pers konvensional. Dari sini kita akan memiliki gambaran dasar tentang kondisi lapangan keseluruhan, dan mulai dapat membuat hipotesis. Selanjutnya, kita kirim orang atau cari orang untuk memberikan laporan khusus pada kita semua tentangnya yang dia dapatkan secara langsung. Informan ini harus memberikan data menyeluruh terhadap kondisi lapangan terbaru yang sesungguhnya terjadi. Berikutnya, terakhir, lakukan observasi secara langsung. Laporan di atas kertas, walaupun sudah sangat lengkap, masih belum bisa menyamakan apabila kita melihat dan merasakannya sendiri secara langsung. Maka alangkah baiknya kalau Anda sebagai pemimpin terjun langsung ke garis depan untuk memeriksa kondisi lapangan dan mengamati cara musuh bergerak. Kalau perlu, bertemu dan bicara langsung dengan musuh. Pertanyaan yang harus dijawab tentang kondisi lapangan dan kondisi musuh adalah: 1. Seberapa kuat musuh kita? 2. Bagaimana kondisi di lapangan? Apakah medannya aman? Adakah jebakan hukum? Adakah arogansi seseorang atau musuh itu? Adakah pendukung kita di sana? 3. Dari celah mana tempatnya kita dapat masuk dan gimana cara masuk?
4. Di medan pertempuran manakah idealnya kita bisa menang dengan mudah? Adakah cara menggiringnya mereka untuk pergi ke sana? Berapa lama kiranya pertempuran ini akan berlangsung? 7. Apa saja dan siapa saja yang kita butuhkan untuk mewujudkan misi ini? 8. Apakah tujuan kita ini realistis atau khayalan belaka alias tidak mungkin bisa terwujud? Tahap terakhir 3, kita harus mengenali diri sendiri. Silahkan jawab. Apakah saya memiliki sumber daya untuk melaksanakan misi ini? Jika tidak, dari mana saya menggunakan sumber daya yang saya butuhkan? Adakah koneksi yang dapat saya gunakan untuk memuluskan jalan saya? Apakah saya memiliki orang-orang yang cakap mampu menunaikan misi ini dengan sempurna? Berapa banyak yang rela saya bagikan kepada mereka yang menolong saya setelah misi ini tercapai? Apakah organisasi saya siap menghadapi situasi terburuk dari misi ini? Jika tidak, apakah misi ini masih layak saya lanjutkan? Atau adakah cara untuk mengamankan situasi dengan lebih pasti dan terukur saat situasi buruk terjadi? Seberapa besar kemungkinan misi ini akan sukses? Dengan menggunakan 3 tahap pertanyaan ini secara berurutan dan dijawabnya detail, dan sungguh-sungguh dilakukan nanti eksekusinya, barulah sang pemimpin dapat mengukur kemampuannya dan memutuskan untuk tetap maju, mundur, atau pending. Mengukur dan mempersiapkan sumber daya yang cukup yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi. Menempatkan pasukannya pada posisi yang tak mungkin terkalahkan, menentukan waktu yang tepat untuk mulai operasi penyerangan, memahami tindakan apa yang harus diambil jika saatnya tiba, mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, melakukan apa yang perlu dilakukan setelah misi tercapai agar suasana aman. Kemampuan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan adalah kemampuan penting yang harus kita miliki sebagai pemimpin. Melihat dengan mata kepala sendiri adalah hal yang paling baik. Pun bila tidak bisa, kita perlu punya keterampilan khusus agar dapat melihatnya dengan mata kepala orang lain, yang hasil kualitasnya seakan-akan sama seperti melihatnya dengan mata sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah melihat tidak hanya kegiatan mereka, tapi lihat pula perasaan mereka, seperti pandangan, harapan, keputusasaan, kesulitan, emosi, dan ambisi mereka. Sungguh benar pepatah sang elang, mengamati semuanya sebelum menyerang. Saat menyerang, dia memiliki keyakinan dan komitmen penuh. Saat dia menangkap mangsanya, dia membawanya ke langit, ke tempat aman, di mana dia bisa menikmati mangsanya utuh tanpa gangguan. Tugas Entrepreneur 18. Gunakan 3 tahap pengambilan keputusan yang telah dibahas sebelumnya untuk mengeksekusi peluang yang kita temukan atau kita ciptakan. Pantau ketat pelaksanaannya dari awal hingga selesai. Evaluasi hasil dan dampaknya terhadap perusahaan setelah misi itu telah tuntas dikerjakan. Tugas Entrepreneur 19, selain melihat hal-hal positif, peluang-peluang yang bisa dikembangkan, celah-celah yang perlu ditambal, kita juga perlu memiliki kemampuan melihat bibit masalah, serta melihat sumber atau akar penyebab masalah. Buatlah list panjang tentang orang-orang yang tidak kompeten yang harus diwaspadai, dan kita coba atur sedemikian rupa agar orang-orang itu tidak melakukan tindakan merusak, menusuk kita dari belakang. Tugas Entrepreneur 20, terlibatlah secara langsung dalam pengambilan keputusan agar keputusan dapat diambil secara cepat dan efisien. Berfokuslah pada pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Jangan takut kehilangan apapun, jangan takut melangkah. Karena bila rasa takut hinggap di hati kita, ketakutan itu justru malah bisa menjadi kenyataan. Lebih baik fokus curahkan semuanya untuk mengambil keputusan dan bertindak total mencapai target.